Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Siang ini Bunda melihat bacan-bacan Bunda minta dimandiin lagi ya. Jadi siang ini Bunda mandikan bacan-bacan Bunda. Bunda mandikan cukup dengan air putih aja. Karena takutnya bacan kita itu ada kapuran di dalam pori-porinya. Jadi kalau pakai air yang zat kimianya kuat, takutnya kapurnya keluar. Akhirnya batunya bolong-bolong. Tapi kalau pakai air putih, kapurnya jadi lembut ya. Jadi lembut, bisa jadi masak. Lama-lama kapurnya keras gitu ya. Dia tidak terbuang. Tapi kalau pakai air keras, pakai zat-zat kimia, mungkin dia terbuang, terkikis kapur itu. Akhirnya batu kita berpori-pori gitu ya. Pori-porinya bolong. Nah ini batu Bunda udah kelihatan minta dimandikan. Jadi mandikan itu pakai hati ya, melihatnya pakai hati. Kalau kita melihat pakai hati, pasti timbul inisiatif yang baik. Nah, ini babon-babon ini ke teman-teman Bunda, adik-adik Bunda, sahabat Bunda yang mau bacan-bacan Bunda ya, ke WA aja ya. Alhamdulillah yang ke WA jadi semua itu. Jadi semua dia beli ya. Karena Bunda bawa ke WA itu Bunda harus bantu jadi gitu ya. Nah, ini pagi ini Bunda mandikan ya. Itu yang di dalam belum mandi itu. Tuh. Yang di kotak sana sudah mandi. Nah, ini studio Bunda. studio berantakan. Dan itu kantor Bunda ya. Bunda di asuransi Sun Life. Jadi kantornya di rumah Bunda aja. Karena kerjanya kan lewat online, lewat telepon, komunikasinya lewat telepon. Dan asuransi itu adalah nasihat. Nah, nasihat itu jiwa Bunda. Dan Bunda sudah membuktikan dari hasil kerja asuransi ya. Baik Bunda habis kontrak ya, maupun Bunda bayar klaim ya. Sudah Bunda buktikan semua. Jadi sesuatu yang tidak merugikan orang lain dan diri sendiri Bunda sikapi. Bunda berani megangnya. Jadi untuk sahabat-sahabat Bunda, belajarlah untuk ke depan melihat itu pakai hati. Ya. Berbicara itu pakai hati. Jadi kalau kita fokuskan tindakan itu dengan hati, insya Allah panca indera kita akan terbimbing dengan baik. Tuh, karena di hati itu ada Allah. Kalau di panca indera itu ada setan. Takutnya mata melihat salah lihat, lari ke otak. Kuping mendengar salah dengar, lari ke otak, kan? Hidung mencium terbau busuk, lari ke otak. Nah, kemudian yang didesak apa? Lidah. Ya. Kulit merasakan, lari ke otak, meriang-riang ya kan. Kalau dengar yang buruk-buruk itu meriang-riang kulit itu. Jadi kalau semuanya sudah merasakan tidak nyaman panca indera itu, maka lidahnya pun tidak nyaman. Akhirnya lidah keluar dengan kalimat-kalimat yang kasar gitu ya. Udah di molto tuh. Nah, tinggal masuk pesen pras. Jadi gunakanlah dalam bersikap, dalam berpikir, dalam berbicara
jadikan hati panutan ya. Jadikan hati tempat setirnya. Insya Allah panca indera kita akan terkendalikan ya. Kenapa Bunda lakukan seperti itu? Karena itu praktek Bunda. Jadi kalau Bunda menilai sesuatu yang jelek itu pakai hati, Bunda gak jadi marah. Bunda langsung ingat ada sebab akibat. Tapi kalau pakai panca indera, waduh, terlihat dengan mata, nggak serasi mata menerima, mata langsung melotot-lotot, merah. Terdengar kuping nggak terima juga dengarnya, panas kuping jadi merah. Terdengar dengan terasa dengan otak nggak terima juga, wah berdenyut-denyut otak kita. Terasa dengan kulit ya, kulit tidak menerima juga, meriang-riang ya. Nah kalau itu sudah merasakan gak nyaman, yang parahnya yang nanggungnya tuh lidah. Kemudian keempat indera itu akan dirangkum oleh lidah. Akhirnya lidahnya mengeluarkan kalimat-kalimat yang kasar ya. Kenapa? Karena lidah merasakan empat indera tadi sudah bersatu tidak nyaman. Jadi lidah akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang kasar. Tapi kalau kita melihat itu dengan hati, bersikap itu dengan hati ya, maka panca indera itu akan terkendali. Kenapa? Karena di hati itu ada Allah. Kalau di panca indera kita ada setan yang selalu menggoda sesuai dengan fungsinya yang diutus Allah ya. Jadi kalau kawan-kawan itu melakukan sesuatu, pakai hati dulu ya. Nanti hati itu akan bekerja, lari dia ke otak kan gitu, baru lari ke indera-indera yang lain. Insya Allah kalau kita melakukan sesuatu itu dengan hati ya, hati yang ikhlas, insya Allah hatinya bersih ya. Ini bacaan Bunda mandi nih ya, mudah-mudahan dia tidak terkikis. Kalaupun ada yang kapur-kapur, mudah-mudahan kapurnya madat gitu ya. Nah disiram-siram jadi keras. Tapi kalau pakai treatment Bunda nggak berani ya. Udah banyak pengalaman dulu dicoba semua air-air keras itu. Ada yang punya zat-zat kimia Bunda coba semua. Emang sih jadi keras dia. Kena air keras kan, air kimia. Jadi keras, jadi berubah warna. Terus bolong-bolong, mana kapur yang nggak kuat ya. Dari pori-pori bolong-bolong. Tapi kalau pakai air putih, insya Allah dia cuman terbasahi ya gitu. Jadi tidak merusak. Gitu kawan, pengalaman yang Bunda ceritakan ya. Karena Bunda main bacaan ini udah lama juga. Jadi menyelamin baca, cuman mempositifkan. Oh ini bacaan ini bacaan ini. Itu tidak berani Bunda ya. Jadi yang Bunda terangkan sebatas praktek Bunda lah. Untuk sahabat-sahabat Bunda ya, yang suka bacaan Bunda ke WA aja. Alhamdulillah yang sudah ke WA pasti semuanya beli. Alhamdulillah. Karena kalau Bunda sudah menghimbau ke WA, Bunda harus berupaya dia dapat. Jadi Bunda tidak mempertahankan harga ya. Gitu. Tergantung kepada orang-orangnya aja. Kalau Bunda lihat, wah kasihan dia pengen banget nih, tapi duitnya kurang gitu. Dan dia jujur ya gitu. Ya Bunda yang ngalah. Tapi kita jangan jadi mafia dong ya, memaksakan kehendak. Soalnya Bunda kalau membeli sesuatu itu mencarinya solusi di tengah. Dia tidak rugi kecuali yang besar ya, harga besar Bunda nggak bisa bantu. Harga besar tentunya Bunda bantu, mungkin dia akan rugi dikit karena butuh uang besar kan. Tapi kalau uang kecil-kecil enggak lah, pasti yang Bunda beli orang itu dapat untung pasti itu. Jadi untuk sahabat-sahabat Bunda, mari bersikap itu didahului dengan hati ya, dengan hati. Karena di hati itu ada Allah. Di panca indera kita ada setan dan gentayangan dia. Jadi kalau hati dulu yang kita pakai, insya Allah panca indera kita nyaman. Gitu kawan ya.
Minal aidin wal faizin. Bunda mohon maaf lahir dan batin ya. Besok lebaran haji, lebaran Bunda dan sahabat-sahabat haji dan haja ya. Mari kita hormati, mari kita mengikuti sejarah Nabi besar kita, Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya Ismail. Karena pengorbanan itu diikhlaskan, Allah ganti. Jadi sesuatu itu apabila kita merasakan kita korban, maka ikhlaskan ya, supaya diganti Allah. Nah, jadi kembali kepada niat baik. Jika niat baik kita itu baik, maka kita nyaman. Tapi kalau niat baik kita itu bohong, kita nggak nyaman-nyaman itu ya, dihantuin sendiri. Itu ya sahabat Bunda. Sekali lagi, lidah Bunda lidah nasihat, tapi tidak untuk ada maunya ya. Bunda selalu tangan di atas dan tak suka jadi pengemis. Insya Allah tidak jadi doa ya. Jadi nasihat itu pedih, nasihat itu perih. Tapi Bunda bergurunya begitu, selalu kena nasihat, selalu kena nasihat. Tapi Bunda sadar, Bunda mau minta ilmu. Nah, tentu mau minta ilmu, kita tandanya belum punya ilmu. Tentu dinasihati dulu sebelum ilmunya dikasih. Karena Bunda itu mau dinasihati, maka ilmunya dapat. Jadi kalau mau minta nasihat, mau curhat, tanya diri kita dulu. Orang tuh benar gak tempat kita curhat? Ada gak ilmunya? Jadi kalau dia di bawah kita, jangan curhat sama dia. Atau sebaliknya, kalau kita sudah merasa kita lebih tahu, jangan curhat ya, supaya komunikasinya nyambung. Ini curhat, bertanya, tapi dikasih jawaban gak mau. Kita pula dihina. Begitu ya. Itulah jiwa seseorang yang harus kita maklumi ya. Jadi yang nggak baik itu dimaklumi. Karena kalau kita hina, nanti kita lebih dari dia nggak baiknya. Kita maklumi aja, kita nasihati, walaupun pedih ya. Nasihat itu sebenarnya sindiran halus. Dia halus tapi sakit gitu ya. Cuman kalau nyaman, ibarat jarum. Kalau kita tersusuk jarum itu nyaman, sakitnya itu gimana ya, cuman pedas. Tapi kalau kita nggak nyaman, sakitnya meriang-riang, seperti masuk vitamin ya. Jadi kalau kita kena suntik, nasihat itu suntik itu samalah artinya kita suntik vitamin ya. Nah, memasukkan vitamin ke tubuh kita tuh sakitnya luar biasa, beda dengan suntikan lain. Segitu dulu ya sahabat-sahabat Bunda, adik-adik Bunda, anak-anak Bunda. Lakukan sesuatu itu diawali dengan hati pandangannya ya, hati analisanya. Jadi semuanya hati dulu, biar panca indera kita nyaman ya. Yang butuh bacaan Bunda, yang suka curhat-curhat sama Bunda, silakan ya. Karena Bunda hobi dengan masalah, tapi tidak suka bikin masalah gitu ya. Selamat siang sahabat Bunda, semoga kita selalu murah rezeki dan hobi kita tetap jaya. Oke, Indonesia tanah airku, Jokowi presidenku. Sekarang udah mulai zaman politik, jadi Bunda senggol-senggol politik dikit ya. Yuk, selamat aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.